itu sih jangan buru-buru juga gitu. Kayak gue pokok IT nih, IT fix banget gue IT. Soalnya gue ini orangnya itu banget kayak Bill Gates lah. Ya gitu. Gitu sih emang benar sih. Ya, kembali lagi bersama kita di sini, kami deh di Maha Podcast ya, dengan saya Aktar dan Damar. Ya. Dan kita kedatangan bintang tamu juga dari UPN. Ya langsung aja kenalin diri. Halo, nama gue Ilham, tapi lebih sering dan lebih dikenal dengan nama Glembos. Jurusan lo? Oh ya, gue dari kampus UPN Veteran Jakarta, kampusnya di Pondok Labu. Pondok Labu. Jurusannya hukum. Hukum. Iya, jurusan hukum. Nah, ini dari nama dua kita tadi kenapa tuh? Kenapa jadi dipanggil Glembos dari? Jadi awal mula kenapa gue dipanggil Glembos tuh itu berawal dari keluarga gue. Jadi keluarga gue itu punya masing-masing keluarga gue dikasih nama panggilan sama kakek gue. Jadi kakak gue ada, bokap gue ada. Tapi ketika gue mau nanya, kakek gue udah nggak ada. Jadi gue nggak tahu nih artinya apa. Tapi kayak asik juga nih nama Glembos. Ya udah pakai aja terus ya. Iya. Makanya sekarang buka cabang dia usaha. Apa tuh? Ayam gepuk Pak Glembos. Masuk. Ayam gepuk Pak Gembus. Ayam gembus. Ayam gepuk. Ayam gembus. Nah itu gembus itu keturunan berapa tuh? Enggak kan? Glembos, gembus. Iya. Nyambung. Berarti itu emang dari keluarga ya nama. Iya. Unik sih. Itu lu berapa bersaudara sih? Kalau gue berdua. Nah itu adik lu apa? Enggak, gue punyanya kakak. Oh kakak. Kakak. Panggilannya? Kurang tahu gue malah. Dia punya. Fokus ke nama gue sendiri. Kalau nama yang lain bodo amat lah, yang penting gue ada. Oh jadi itu terus kayak jadi kebiasaan. Iya, ya? jadi kebiasaan. Lebih enak juga gitu kayaknya dipanggil nama gue. Karena biasa dari dulu ya. Ketimbang nama Ilham gitu, malah gue jadinya asing gitu. Iya, karena nama Ilham juga banyak kan. Iya. Lu sekarang kuliah jurusan apa? Semester berapa? Gue semester 5. Semester 5. Iya. Dari jurusannya hukumnya. Nah, Hukum, itu semester emang 5. dari awal mau hukum atau gimana? Kenapa? Sebenarnya pas kelas 12 itu gue kepikirannya mau ngambil kuliah di ilmu politik. Cuma ketika ikut beberapa jalur, ilmu politik selalu nggak bisa gue dapat, gagal gitu lah, nggak keterima gitu lah. Ya akhirnya pas ikut di tes di jalur SBM di kampus ini, gue kayak coba ganti jangan ilmu politik, siapa tahu beruntung gitu di ya udah hukum deh. Karena kenapa hukum? Karena keduanya tuh sebenarnya punya keterkaitan antara politik sama hukum. Jadi ya udahlah, coba ambil hukum keterima, ya udah kuliah. Lu jurusan lewat apa tuh? Jalurnya ya. Tanah Kusir Pondok Labu sih. Sedih aja maksudnya. Kalau mau masuk hukum UP Harus tinggal di Tanah Kusir ya. Tanah Kusir Pondok Labu. Fix auto win. Auto win santuy. Gue jalur SBMPTN. SBM. Tapi kalau SNM dapat sebelum? Sebenarnya kuota SNM tuh dapat, tapi nggak pas seleksinya ya nggak keterima. Waktu seleksi itu yang milih Ilpol tadi? Iya, Ilpol di UIN milihnya. 3 kan ada berapa pilihan sih waktu itu? Tiga ya. Ilmu politik. Dua, tiga. Tiga apa Dua atau tiga sih? Dua kayaknya. Dua. Yang lu inget ya? Dua. Yang pas di SNMPTN tuh gue milih UIN ilmu politik sama kalau nggak salah UIN kesejahteraan sosial. Buat di UPN sendiri sekarang tuh ada di mana aja sih selain di Pondok Labu ya? UPN tuh UPN tuh ada 2 kampus. Jadi yang utama yang pusat itu adanya di Pondok Labu. Nah, yang kedua adanya di Pondok Aren. Di sama-sama pondok. Di ini Limo Depok. Jadi itu khusus yang di Jakarta ya? Iya. Yang di Jakarta itu sendiri. UPN Veteran Jakarta. Itu perbedaannya apa sih? Kalau yang di Pondok Labu kampus pusat itu fakultasnya ada fakultas hukum, fakultas kedokteran, fakultas ilmu komputer, FISIP, sama ekonomi dan bisnis FEB. Sementara kalau yang di Limo Depok itu fakultas teknik sama kesehatan. Oh, jadi cuma 2 doang. Iya, 2. Dekat loh itu jaraknya Limo sama Pondok Labu ya. Dekat. Limo Paling Labu. kalau estimasi waktunya 15 menit. Bisa.
Itu UPN itu emang sebelumnya bukan negeri kan? Sebelumnya swasta. Dia baru negeri itu awal tahun 2015. Itu kenapa? Tahu nggak kenapa jadi negeri? Sebenarnya waktu itu sempat dijelasin waktu maba gitu lah. Cuma gue lupa. Jadi kalau mau tahu masuk UPN ya. Desas-desus dong kan dulu katanya swasta kan dulu. Dan akhirnya jadi negeri itu ini jadi alternatif orang-orang yang kuliah yang jadi yang penting negeri akhirnya pada masuk ke UPN. Ibarat kata tuh banyak yang buangan kalau di SBM tuh pilihan terakhir gitu. UPN kayak itu yang penting negeri masuk gitu. Tapi bisa UPN nambah-nambahin itu sih, nambah-nambahin negeri di Jakarta soalnya kan Jakarta kan dikit kan. Susah ya, seenggaknya ada nambah baru. UIN dong kan? UNJ ya. Segitu doang kan Jakarta. Kayak yang negerinya banyak swastanya gitu Jakarta di mana-mana ada. Oh ya, kalau dari angkatan lu sendiri tuh di hukum itu berapa orang total? Kalau di angkatan gua sekitar 300-an. 300 orang. Banyak ya? Banyak juga. Banyak. Itu dari tahun berapa sih hukum di UPN itu adanya? Enggak ya? Aduh lupa saya. Tapi seenggaknya udah banyak gitu. Udah banyak ya. Lulusan-lulusan. Lu di UPN itu kan jurusan hukum ya? Iya. Program studi lu sendiri? Hukum. Oh, hukum. Jadi emang udah jadi satu semua ya? Nggak dipisah-pisah? Dipisahnya cuma hukum S1 sama magister. Oh, berarti magister. Nggak ada masuk kayak hukum apa gitu. Kan biasanya ada hukum adat atau hukum apa kan ada kan? Iya. Itu kalau itu nanti penjurusan itu namanya penjurusan adanya di semester 5. Itu kalau di hukum UPN ada 5. Hukum perdata, pidana, tata negara, internasional, dan bisnis. Itu kebaginya jadi 5 di semester 5. Semester 5. Kalau sekarang ini lu ngambil apa berarti? Ini semester 5 kan? Iya, gue semester 5, gue ngambil hukum perdata. Kenapa gitu? Lu tertarik banget ngambil hukum perdata? Jadi gini, tadinya sebenarnya di sistem di Siakat, jadi ada kayak semacam web itu yang informasi tentang penjurusan segala macam. Itu ada 6, ditambah yang 5 tadi ditambah 1 hukum agraria. Awalnya gue minatnya hukum agraria karena gue cukup suka gitu dengan isu-isu pertanahan dan konflik-konflik agraria gitu. Tapi setelah gua konfirmasi lagi ternyata itu belum jadi diresmiin di UPN. Jadinya akhirnya gua ngambilnya hukum perdata karena hukum perdata itu beririsan juga dengan hukum agraria. Jadi itu alasan gua yang inilah alasan utama kenapa gua ngambil perdata. Di hukum itu baru di semester 5 kan? Iya, di penjurusannya. Nah, iya. Itu dari semester 1 sampai semester 4 tuh apa sih yang dipelajarin gitu di hukum itu? Mata kuliahnya. Iya, secara itu aja, secara mungkin yang penting-pentingnya aja. Jadi semester 1 semester 2 tuh mata kuliahnya lebih ke cenderung dasar-dasar hukum gitu. Jadi kayak pengetahuan awal, pengetahuan dasar tentang hukum. Nanti masuk semester 3 semester 4 ada semacam kayak teori juga gimana hukum beracara pidana dan perdata gitu. Ibarat kata itu teori tentang gimana nanti lu menjalankan hukum pidana atau hukum perdata gitu. Jadi ya sebelum akhirnya nanti semester 5 lu ke praktik. Berarti emang dari semester 1 tuh udah dimasukin itu ya materi-materi dasar-dasarnya ya. Nah, itu kan hukum pidana dan perdata tadi itu kan emang hukum itu kan cuma bagi 2 itu ya. Iya. Nah, yang kayak tadi hukum bisnis terus yang lain-lain itu masuknya di mana sih? Kan bisnis itu kan harusnya bisa perdata bisa pidana. Iya, betul. betul. Kenapa tuh bisa? Itu masuknya di mana gitu? Jadi abangnya. Jadi kenapa itu sebenarnya hukum itu kan ada hukum publik dan hukum privat. Kalau hukum publik itu yang kayak hukum pidana gitu. Jadi dia berkaitannya sama banyak orang. Tapi kalau hukum privat perdata antara personal orang dengan orang gitu, individu dengan individu. Nah, akhirnya kepecah tuh perdata karena kan banyak cabang-cabangnya kayak bisnis, terus agraria atau adat segala macam itu lebih masuk ke perdata karena itu bisa dikatakan sebagai hukum yang khusus. Kalau di hukum sendiri itu ada istilahnya namanya lex specialis, derogat lex generalis. Jadi hukum yang lebih khusus itu lebih diutamakan ketimbang hukum yang umum gitu. Jadi di perdata itu sebenarnya cakupannya luas, makanya akhirnya dia dibagi-bagi diskursusnya masing-masing, entah bisnis atau pertanahan, agraria gitu. Jadi dia punya fokusnya masing-masing untuk ngurusin masalah-masalah. Jadi itu cabang dari perdata ya? Cabang dari perdata. Karena kalau pidana kan emang kayak contohnya kayak kita ngelanggar lalu lintas atau itu kan kriminal gitu lah. Kayak waktu itu lu mah
Ngapain lu? Ngambilin anak orang. Kagak anjing. Ambil. Kan lu yang Nah bos, kalau di UPN sendiri tuh kampusnya tuh apa aja sih yang selama semester 5 ini fasilitasnya yang lu udah rasain di UPN? Ya entar di jurusan lu atau di lingkup besar UPN nih. Jadi mungkin Sebenarnya ini sih ya karena kampus baru negeri juga belum terlalu banyak juga fasilitasnya dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Cuma kalau kayak lapangan pasti ada, Pasti. perpustakaan gitu setiap fakultas tuh punya Iya. perpustakaan tiap fakultas punya. Iya. Wih, mantep juga. Di hukum tuh kalau di hukum tuh dia baru ada gitu. Perpustakaannya baru dibangun. Terus tuh dia juga punya apa namanya masjid yang lumayan gede gitu lah. Terus apa lagi ya? Kantin ya, pasti lah, pasti nggak kayak ada. kampus itu. Ada kantin. Oh jangan disebut. Ya kantin ada, cuma lebih banyak tukang jualannya di depan kampus. Karena Jadi jajan di depan ya. Karena dagangannya lebih beragam. Ada yang jualan itu nggak? Apa? Mie yang di botol aqua. Oh iya. Terus di apa namanya? Sumpahnya dibelah jadi dua. Kayak mie sakura gitu ya? Iya kayak sakura. Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Ayam warna-warni. Ayam Ngadu ayam di UPN ya. Masih kecil dia adu ayam ya. Nah, ya ada fasilitas lift juga ada ya. Tapi Ada, pernah ada. ketemu itu nggak sih ketemu kayak teman lama di lift terus nggak sapa-sapaan? Ngapain ditanya? Kayak kenal. Kalau itu nggak pernah sih soalnya di fakultas gua nggak ada lift. Oh. Itu tadi berarti di awal tadi emang udah diajarin lah ya tentang hukum dan lain-lain. Jadi buat apa namanya teman-teman di luar takut lah hukum dan ngerti apa-apa. Tetap gitu. belajar Tetap dari awal lah ya. Jadi kayak walaupun itu bisa nggak sih masuk? Sebenarnya bisa kan kalau lewat tes yang umum gitu ya. Bisa. Karena bisa. banyak kok teman-teman gue yang juga dari IPA gitu. Itu tahu nggak jalurnya dari mana sih? Kebanyakan Biasanya dia SBMPTN sama Mandiri. juga banyak. Iya, SBM juga banyak. Tapi kalau di UPN sendiri tuh emang jalurnya cuma 3 itu ya? SBM, SNM sama Mandiri Iya. ya? Dia ada beasiswa kan gitu atau? Kalau beasiswa mungkin Kalau itu udah di masuk dalam ya? ya nanti. Oh, udah Pas masuk udah ya. masuk beasiswa. Nah kalau lu sendiri SKS lu tuh berapa? Kalau semester ini gua Di ini di paket atau lu ngambil sendiri? kalau di paket itu semester 1 doang. Semester 1 Iya, sama semester 2. Hmm. Setelahnya itu isi sendiri. Berapa total SKS? Kalau total maksudnya jumlah Iya, nanti setelah ngambil ya. lulus atau Ngambil SKS per semester? Oh, bisa. Tergantung IPK. Kalau IPK-nya bisa di atas 3 itu bisa ngambil full 24. Nah, gua semester ini ngambil 24. Berarti di atas 3. Iya, Pasti. gitu kan. Konklusinya itu ya kan. Kan SKS tadi udah jelas ya kalau di atas 3 emang bisa 24 ya. Iya. Berarti kalau nggak di atas 3 tuh paling maksimal berapa? SKS-nya? Iya, Paling SKS. 20 sih segitu. 20. Itu apa namanya? Ya gitu. Udah bingung ya, mentok ya. Ayo. Nah, mungkin kita ngomong ke UKT kali ya. Iya. UKT kan biar yang lain tahu kalau UKT di di UPN tuh berapa gitu kan. Iya, di UPN Dari berapa. swasta takutnya ke negeri tuh harganya nggak berubah gitu. Range itunya aja, range apa namanya? Dari berapa sampai berapa? Range UKT-nya terus dia hidupnya di sana gimana? Oh. Paling rendah berapa? Jadi kalau sepengetahuan gue gitu ya, UKT itu dibagi ke beberapa golongan. Kalau gue masuknya ke golongan Karya. Boleh golongan. Golkar. Gue masuknya golongan 4 itu kenanya 3,3 juta. Itu Berarti mau mandiri ya? Mandiri 5 ya? Apa 4? Kalau mandiri paling mentok kalau nggak salah paling tinggi 6 kalau nggak salah. Oh, lu itu sampai 6 ya? golongan berapa tuh mandiri? 6 ya? Golongan Paling 6 tinggi, ya, ya? Paling tinggi ya? Cuma ini kok itu bisa golongan-golongan itu bisa sebenarnya bisa diubah juga kalau nanti pas penyesuaian UKT itu disesuaikan dengan pendapatan orang tua. Oh, Jadi, tapi kalau misalnya lu udah dapat segini,
Terus ntar di semester berapa lu keberatan gitu bisa ada keringanan? Bisa. Oh berarti bisa ngajuin ya tetap ya? Bisa Bisa ngajuin keringanan. Jadi nggak usah takut lah ya kalau Iya, nggak usah takut. kebesaran atau gimana lu bisa ngajuin aja UKT nanti. Kalau kemurahan juga bisa dinaik. Murah banget anjing. Iya, murah banget aduh, nggak bisa gua begini. Nggak bisa gua. Iya. Itu emang rata apa namanya? Rata UKT-nya Semua jurusan? Iya semua jurusan atau cuma jurusan lu doang? Kayaknya jurusan gua deh. Tapi jurusan-jurusan lain juga nggak beda jauh kecuali kedokteran. Oh, dokter. Itu pasti mahal. Pastilah. Nah, itu kan tadi lu sempat nyinggung tentang beasiswa ya, Iya. yang di kampus kan. Iya. Itu apa aja sih? Kalau beasiswa sejauh yang gua tahu itu ada beberapa sih, ada yang misalnya dari DKI, itu kan ada beasiswa sendiri gitu. Terus dari kampus juga ada beberapa macam beasiswa, itu tergantung apa ya waktu itu sempat ada. Dialognya bagus nih, sering banget. Beasiswa anak. Dia nggak punya akal nggak bisa masuk. Iya, ada dari yang DKI, terus ada beasiswa bidik misi itu. Ah, iya. Oh ya. Bidik misi. Terus kalau dari kampus ada sih, cuma gue lupa namanya. Yang penting pokoknya ada gitu, intinya ada. Yang dari UPN sendiri ya? Iya. Itu dari UPN sendiri ada satu. Iya, satu atau dua gitu. Gue lupa. Pokoknya ada. Dan itu diinformasiin gitu kan, nggak ada beasiswa itu. Terus ada syarat-syarat tertentunya. Ada. Nah, itu kan tadi sekalian nyinggung biaya hidup nih di Iya. gimana sih range makanan mungkin kos-kosan atau open BO berapa Dari Pondok Labu ya? Sebenarnya kalau daerah Pondok Labu gitu masih kayak pada umumnya Jakarta aja sih. Cuma karena mungkin itu sekitaran kampus gitu ya, jadi bisa agak lebih murah gitu. Kalau biaya kos-kosan dekat-dekat situ, gue pernah nanya teman-teman gue gitu, sekitar ada yang 400 gitu, ada yang 700, ada yang 1 juta, ada yang lebih dari 1 juta juga. Tergantung emang fasilitas. Iya, tergantung fasilitas dan jarak gitu. Biasanya yang lebih dekat itu lebih mahal. Lebih mahal. Kalau yang agak jauhan itu agak lebih murah. Iya. Itu kalau range makanan kira-kira Makanan murah sih, standar gitulah. standar sampai 20. Iya segitu. Apalagi kalau itu kan. Kalau mie yang tadi tuh Goceng dong. Goceng lah itu. Goceng. Tapi ada di kantin UPN gitu makanan yang nasi goreng gitu, dia di styrofoam, cuma banyak banget itu. Harganya 13.000 doang. Kalau lu makan lu bisa kenyang sampai seminggu lah. Jadi kalau itu cabang dari sini. yang di dekat Ini tempat sini ya? pikir. Itu nggak ada otak Itu itu. nggak banyak. Nah, ini kan sekarang kan lu belajar pasti full online ya Iya. sekarang 1 semester ya. Kesibukan lu kalau sebelum online tuh ngapain di kampus? Kesibukan sebelum online gua ini Ikut organisasi atau iya, gimana? organisasi. Ada gua dulu gitu. Gua semester 3 ikut lembaga pers mahasiswa LPM gitu. Jadi Kayak BEM atau enggak tuh? enggak, dia Bukan, beda ya dia, berarti. dia kayak UKM. Oh, UKM. UKM di bidang jurnalistik. Hmm. Jadi kayak wartawan, jurnalis gitu ya. Dan kesibukan gua tuh dipenuhi dengan liputan, diskusi-diskusi gitu. Nah, itu kan jurnalis ya tadi ya? Iya. Ya kan? Itu emang di UKM di jurusan lu atau UNIF? Itu UNIF. UNIF. Biasanya kalau di jurusan-jurusan di UPN itu dia adanya ormawa doang, Apa? organisasi mahasiswa. Oh, Jadi kayak BEM, himpunan, Oh, ada. iya. Ada. Selebihnya untuk UKM itu cakupannya universitas. Sekarang berarti lu udah nggak ngeliput lagi? Gue udah cabut. Udah Jadi selesai ya? Sekarang apa? Apa organ tunggal? Yang bahas kayak gini. Ini aja sih gue sekarang gua PNS. Apa tuh? Pagi nunggu sore. Iya. Menyeruput kopi, membuat quotes indah, menonton Pirsa Besari. Anjing, besar-besari. Dia tuh. Indi banget lu. Apa nih gue juga ada sih tawaran organisasi baru. Apa tuh? Silat dong kan? Silat lidah. Iya, silat kita. Organisasi. Nah, kalau di ini sendiri kan lu kan tertarik di jurusan hukum nih ya? Iya. Apa emang dari dulu tuh emang lu pengen punya cita-cita pengen jadi salah satu di bidang hukum atau gimana? Bisa lu tertarik ke hukumnya sendiri? Sebenarnya dari dulu nggak ada kepikiran untuk ke hukum sih. Nggak ada kepikiran? Itu baru muncul sejak SMA kelas 3 udah akhir-akhir banget gitu. Itu kalau udah kepepet ya? Iya udah kepepet. Dan akhirnya gue juga cukup minat sama isu-isu hukum karena isu-isu hukum juga cukup kontekstual gitu untuk dipelajari secara langsung gitu. Jadi ya udahlah kayak dicoba dulu. Akhirnya ini cocok nih pas udah ngerasain gitu.
emang semua kebuka pas udah kelas 12 sih. Iya. Jadi kalau kelas 12 misalnya lu pengen jadi astronot tuh jangan deh kayaknya. Susah di sini. Nah, Nggak ada jurusannya. Nggak ada jurusannya. 9 ya. Tapi emang gitu sih jujur kayak kadang kan dipaksa gitu dari kelas 10 harus milih jurusan. Kadang ada juga kan kayak milih jurusan dari kelas 10 terus kayak dari kelas 10 mau IT dan lain-lain. Iya, kayak waktu itu gue juga tertarik perminyakan. Kelas 10 kan kita udah waktu itu bukan didoktrin sih kayak di ini apa? Waktu itu ada seminar ya. Iya. Seminar ini perminyakan gini TB gini. Jadi kan siapa yang gak tertarik ya? Wih, hebat kayak gini-gini tertarik, tapi pas kita berpikir pas kita kelas 12 kan, baru kebuka semuanya gitu kalau ternyata susah dan bukan susahnya sih, ngejar nilainya udah telat. Kita kelas 12 baru sadar di situ. Iya. Jadi kalau bisa matangin dari sekarang ya. Iya. Matangin dari sekarang lo mau masuk kemana, terus liatin juga berapa gitu nilainya di kampus tersebut gitu. Jadi lu dari awal sampai kelas 12 tuh lu kejar nilainya, jangan istilahnya naiknya dikit-dikit, kalau bisa gede aja sekalian ya Kalau naiknya. nggak ngejar SBM dari awal gitu. Nah, belajar dikit-dikit. Kelas dari SBM ngejar. Udah niat banget ya. Kamu belajar apa SBM? Kerjaan PR, nggak mau. SBM gua bodo amat. SBM bodo amat. Fokus SBM. Pokoknya SBM dari kelas 10 itu sih. Tapi tentunya juga harus sesuaiin sama minat dan bakat sih. Iya. Karena kalau lu kuliah, ngejalanin kuliah gitu nggak sesuai yang minat bakat, takutnya Berat nggak efektif Iya, gitu bener. dan setengah hati ngejalanin. Iya. Yang kayak tadi tuh yang lu bilang dari kelas 10 mau IT, pas lulus dia masuk kampus IT, pas setelah 2 semester sekarang pindah. Sayang-sayang ya. Iya, psikolog? Iya. Kayak gua tahu. Kayaknya kalian tahu loh itu. Kayak gua tahu tuh ya. Ya, pokoknya itu sih jangan buru-buru juga gitu. Kayak gue pokok IT nih, IT fix banget gue IT. Soalnya gue ini orangnya itu banget kayak Bill Gates lah. Ya gitu. Gitu sih emang benar sih. Nah, kalau dari hukum sendiri tuh lu tau gak prospek kerja hukum tuh kemana nanti? Banyak sih sebenarnya pas kerja. Kalau Tadi- hukum kan enggak, jangan. Kalau hukum kan ini ya, apa namanya? Ilmu yang dia tuh profesi, untuk pekerjaannya tuh profesi, jadi nggak semua orang bisa ada di bidang itu gitu. Harus mempelajari ilmunya itu dulu. Jadi bisa nanti prospeknya ke Mungkin kita tes aja ya. Wah, pasal berapa nih?